Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin mayamin wal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ghazali itu pernah tidak ikut jihad menurut Profesor Mulyadi Kartanegara. Padahal saat itu ada serangan bangsa Mogul ke wilayah Islam. Nah, Imam Ghazali tidak ikut. Mengapa? Karena dia memilih menulis, memilih perannya sebagai ilmuwan. Yang kita lihat sekarang 250 karya lebih mencerahkan dunia Islam. Kalau saja dia jihad saat itu, dia mati, ya mungkin tidak banyak karya yang ditulis. Imam Ghazali itu setiap mau menulis makalah, dia membaca 1300 halaman. Menunjukkan etos seorang ilmuwan harus seperti itu. Baca dulu baru menulis. Baca dulu baru membuat karya. Nah, kalau kita lihat dari teori sosial yang pernah kita bicarakan ya di sebuah tempat. Jadi beliau ini memerankan fungsinya sebagai seorang ilmuwan. Masyarakat digambarkan seperti organisme yang memiliki bagian-bagian. Setiap bagian itu harus memerankan fungsinya yang baik agar masyarakat bisa survive, bisa bertahan. Kalau setiap bagian dari organisme masyarakat, institusi, misalnya lembaga pendidikan, kepolisian, guru, itu tidak memerankan fungsinya dengan baik, itu akan terjadi chaos. Kalau terjadi anarki, chaos, akan kacau. Kita tidak akan tenang ketika bekerja karena takut keluarga kita diserang. Kita tidak akan tenang belajar karena takut ada demo, ada penjarahan, ada perampasan, ada kekacauan ya. Nah, ini menurut kalau kita baca dengan teori apa? Teori struktur fungsional. Menarik dalam Al-Qur'an misalnya juga ada relevansinya. Al-Qur'an mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Peran kita ini, peran kalian saat ini adalah selama kuliah di S1 total belajar. Jangan terganggu dengan hal lain, dengan bisnis, dengan organisasi dan sebagainya. Itu akan membuat kalian tidak berperan secara maksimal, secara optimal. Kecuali yang angkatan-angkatan yang mau keluar. Ibnu Khaldun, seorang ahli sosiolog ya, dia membuat teori kan tentang kejatuhan dan kemajuan sebuah peradaban. Dia buat istilah namanya asobiyah. Asobiyah itu adalah solidarity, brotherhood ya. Jadi kekerabatan, kekeluargaan itu yang akan mengikat masyarakat sehingga menjadi kuat. Bangsa Arab misalnya membuat Liga Arab ya. Satu negara, satu bangsa, satu agama. Tapi tidak begitu berperan Liga Arab. Ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Seluruh negara Islam. Satu negara, berbagai negara, bahasa Arabnya sama, agamanya sama, kepentingannya sama, tapi kita lihat tidak ada giginya itu OKI itu.
Kalau kita lihat, baca dengan teorinya Ibnu Khaldun tentang solidaritas. Jadi teori yang mengikat bangsa, mengikat negara, mengikat suku, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Bisa baik, bisa positif. Tapi Israel, kenapa begitu kuat? Israel itu satu bangsa, satu etnis, satu suku, satu bahasa, satu agama. Tidak bisa ditembus, tidak bisa diselusupi. Nggak ada pernah cerita itu orang bisa menjadi mata-mata di negara Israel. Yang ada Israel bisa memata-matai Suriah, misalnya saya baca buku, mata-mata Israel itu hampir diangkat jadi Perdana Menteri. Luar biasa kan rapihnya, hampir diangkat jadi Menteri atau Perdana Menteri. Namanya Cohen. Nah, teori kohesi sosialnya Ibnu Khaldun atau teori asobiahnya atau solidaritasnya melemah, itu akan melemah kalau di perkotaan. Kalau ada kekuatan lain, kekayaan. Saya pernah mau bergabung ya di Jakarta ini dengan Pak Guyuban, ya, Pak Guyuban sedaerah. Tapi anggotanya orang-orang kaya, Kapolda, penyanyi dangdut yang terkenal, diva. Saya minder mau bergabungnya. Mau klik website aja saya bingung. Kekayaan menggantikan solidaritas. Hanya orang-orang kaya yang berkumpul. Sebahasa menjadi tidak artinya. Tidak ada artinya. Sesuku menjadi tidak ada artinya. Karena yang berkumpul dari orang-orang kaya. Di mana ada gula, ada semut. Kalau orang yang kaya berkumpul kan semua ingin bergabung. Ya. Teori Ibnu Khaldun itu jadi pentingnya kita memelihara ikatan kekeluargaan, baik itu dengan satu daerah, dengan satu bahasa ya, satu dialek ya, satu bangsa ya. Tapi jangan berlebihan ya. Al-Qur'an mengatakan inna ja'alnakum syu'ubau wa qabaila lita'arafu. Jadi ada Lombok, ada Makassar, ada Betawi, ada Sunda, ada Sumatera, ada Palembang. Itu lita'arafu, untuk jadi ma'rifat, jadi ilmu. Kita lebih mudah kan, lebih cari, lebih bergerak, lebih efektif kalau satu bahasa ya, satu suku, satu daerah. Ya. Tapi jangan berlebihan, jangan menjadi fanatik. Ya. Fanatik itu seperti begini. Ada orang yang kita memilih orang yang jelek di kalangan kita, padahal orang lain ada yang lebih baik. Kita memuji satu daerah dengan kita, padahal jelek dia, ya, tidak berkualitas. Sementara di luar daerah ada orang yang berkualitas, kita tidak memilihnya. Nah, itu fanatik. Ya. Jadi yang mengubah solidaritas itu adalah perkotaan, urbanisasi, dan wealth, kekayaan. Kekayaan memang bisa mengubah segala-galanya. Teori sosial kedua yang lain yaitu teori konflik. Ya. Dalam teori konflik yang dicari adalah power, kekuasaan. Ya. Karena itu wajar kalau seseorang misalnya bergabung, memiliki relasi dengan kekuasaan, baik kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan ilmu. Said Fadil Al-Atos dari Bogor, kemudian Said Naqib Al-Atos, itu kan bercerita tentang dominasi, tentang kolonialisasi ilmu. Ilmu juga dipetak-petakan, dikuasai. Misalnya nulis jurnal harus bahasa Inggris. Itu kan yang mudah itu orang-orang Inggris. Kita untuk menulis jurnal, tingkat jurnal, itu butuh disiplin bertahun-tahun, butuh bahasa Inggris tingkat advance. Itu membuat karya-karya lokal tidak bisa tampil di internasional. Itu sudah relasi kuasa. Kamu kalau menjadi penulis harus dengan bahasa Inggris, referensinya Inggris. Nah, kekuasaan pun mulai didominasi oleh Barat. Jadi ini teori konflik, di mana yang menang ada yang berkuasa, yang menang ada yang mempertahankan dominasi ya.
kekuasaan di bidang apapun. Teori konflik ini banyak variasinya, tapi ya teori konflik kan anti koordinasi, tidak mau kerjasama. Dia konflik aja, perang aja, perseteruan aja. Dalam level apapun. Di rumah konflik dengan istri, di rumah konflik dengan anak, di sekolah dosen dengan mahasiswa konflik, di luar demo dengan mahasiswa dengan presiden. Semua dibaca dalam teori konflik. Jadi teori konflik itu tidak ada kooperasi, tidak ada kohesi, tidak ada konsensus. Dia melihat itu semua dimanfaatkan. Misalnya para penguasa membuat law, membuat undang-undang. Tapi undang-undang itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Mendirikan pendidikan. Tapi pendidikan itu bukan pencerahan. Penumpulan daya kritis, pembodohan massal. Sebagian kiai-kiai di kampung, sebagian tokoh-tokoh agama di kampung, itu tidak mau muridnya lebih pintar dari dia. Dia pertahankan murid-muridnya supaya bodoh. Karena kalau pintar, dia lari meninggalkan majelisnya. Dia pertahankan, dia manfaatkan ya, kebodohan murid-muridnya, stagnan. Nah, teori yang ketiga adalah teori simbolik interaksionis. Kalau dua teori tadi makro ya, ini mikro dan bukan lagi ranah sosiologis tapi psikologis. Teori simbolik interaksionis. Jadi di mana nilai, makna, identitas itu diciptakan masyarakat. Bahkan pikiran juga diciptakan masyarakat. Makna diciptakan masyarakat. Kesuksesan, kejayaan diciptakan masyarakat. Teman saya pernah cerita di Jakarta ada seorang dosen, bukan Sadra ya. 15 tahun dia merasa tidak diapresiasi, tidak dihormati. Begitu dia beli mobil, begitu dia bangun rumahnya yang bagus, mulai itu. Kenapa dosen ini percaya bahwa kejayaan, kehebatan itu ketika memiliki kekayaan, ketika memiliki rumah yang bebas, padahal itu belum tentu perlu, karena terpengaruh oleh masyarakat. Di masyarakat kita gitu kan, punya tanah yang luas, punya kebun yang luas, punya properti, itu adalah kesuksesan. Itu masyarakat yang menciptakan simbolik identitas kita sebagai bangsa, identitas kita sebagai orang Indonesia. Itu juga dari masyarakat. Coba misalnya Anda ke Denmark. Saya punya teman orang Irak tinggal di Denmark, cerita sama saya. Di sana itu orang yang pakai sepeda dihormati daripada yang pakai mobil, dan orang yang jalan kaki lebih dihormati daripada yang naik sepeda. Beda kulturnya. Mereka mendahulukan manusia yang ekologis, manusia yang memiliki perhatian terhadap masyarakat luas. Kalau Indonesia kan nafsi-nafsi. Jadi sehingga definisi kesuksesan pun, kejayaan pun berbeda karena masyarakatnya beradab. Masyarakatnya masyarakat ilmuwan, pendidikannya kan bagus di Norwegia, di New Zealand itu. Keempat teori sosial ini nilai utamanya adalah 4, ditambah kemudian ilmuwan lain menambahkan 1, survival ya. Agar masyarakat itu harus bisa bertahan sampai hari kiamat. Bangsa Indonesia harus bertahan, kita pertahankan sampai di titik darah penghabisan, sampai hari kiamat. Kedua, safety, harus aman. Kita ini hidup tidak ada artinya kalau tidak aman. Di rumah tidak aman, ya, di sekolah tidak aman, tidak ada maknanya. Yang kedua, kemajuan, kemakmuran. Nah, karena Anda adalah mahasiswa tafsir dan mahasiswa filsafat, saya ingat Aziumardi Azra, Profesor Aziumardi Azra almarhum, itu mengatakan bahwa dengan kita harus terbuka ya, dengan metode barat seperti hermeneutik ya, itu kekayaan Al-Quran bisa digali lebih banyak. Metode-metode klasik itu terbatas untuk menangkap
menjelaskan, menggali ayat-ayat Al-Quran, Anda perlu menggunakan metode-metode lain. Banyak metodenya. Misalnya interdisiplin studies. Ini adalah metode yang bagus, sehingga ilmu Anda itu tafsirnya tidak hanya menggunakan metode tahlili lagi, ijmali lagi, maudhu'i lagi, tapi Anda juga adopsi sains ya, adopsi juga metode ilmiah, supaya akan lahir nanti teori-teori sosial yang baru. Karena teori sosial yang tadi, maaf menurut saya gagal. Bahkan Ibnu Khaldun tidak bisa membaca peta masyarakat muslim ya. Wala Ibnu Khaldun, wala teori sosial konflik, wala teori struktural fungsionis, wala teori simbolik interaksionis, gagal. Tidak bisa membaca peta masyarakat muslim. Kan itu berasal dari barat. Kalau Ibnu Khaldun walaupun dari Islam, tapi Islam yang klasik, yang masa lampau. Marilah kita sama-sama ya memberikan kontribusi kita saat ini. Anda sebagai ilmuwan dengan serius, karena kontribusi Anda itu ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat ingin tercerahkan dengan hal-hal yang berkualitas. Bukankah di internet juga konten-konten yang berkualitas itu yang dicari? Riset menunjukkan bahwa yang paling dilihat adalah YouTube, bukan TikTok. Ya, karena kalau YouTube itu serius kan, durasinya panjang. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ala aimatil mayamin minal awwalina wala siyama ila baqiyatallahu farajahus syarif wa ila ashabihil muntajabin mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terakhir, sekarang Israel kan sudah membunuh 4 jenderal ya. Kita ikut berduka cita ya. Israel memang dari dulu suka membantai para ilmuwan, ahli fisika, para jenderal ya, dari dulu sampai sekarang. Persatuan dia yang kuat antara satu bangsa, satu bahasa, satu suku, satu agama, satu ras. Itu adalah negara teroris. Kalau dulu di zaman klasik Imam Ghazali berperan menasehati raja-raja zalim, dia menulis sebuah buku yang menarik, At-Tibrul Masbuk fi Nasih al-Muluk. Kemudian juga Imam Ali punya nasihat politik yang luar biasa ya terhadap jenderalnya, gubernurnya Malik al-Astar. Saya ingin mengutip di khutbah terakhir ini. Imam Ghazali mengutip menarik bahwa setiap kezaliman yang dilakukan oleh anak buah, maka itu kembali tanggung jawab kepada penguasanya. Dan Imam Ali yang selalu ikut dalam setiap peperangan kecuali perang Tabuk, itu pun karena disuruh oleh Rasulullah untuk menggantikan posisi beliau, mengatakan an-nasu sinfan, manusia itu 2 jenis, imma akhun laka fidin, seagama, saudara seagama, au nazirun laka fil khalqi, atau setara dalam kemakhlukan, dalam kemanusiaan. Ini menarik ya. Marilah kita sama-sama berdoa ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ashabil mayamin wa an baqiyatis sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumidin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikina wal isra'il wansur ibadakal muwahhidah wansur man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin wa damir a'da'adin wa'li kalimatihi ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wasairil buldan wal muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat.